Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 305, 9 langkah menggetarkan langit. Bum bum bum. Di atas langit kota boneka besar, awan hitam tiba-tiba menyembur, menutupi langit dan menjadi gelap. Yuan power yang mengerikan, menyebabkan suara guntur bergemuruh dengan keras. Ketika mereka menatap langit yang telah berubah warna dalam sekejap, kejutan muncul di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota boneka besar. Apakah ini kekuatan seni bela diri manifestasi? Setelah digunakan, itu benar-benar dapat menunjukkan tanda-tanda mengubah area. Dengan kekuatan seperti itu sangat layak, ucap penonton. Manifestasi seni bela diri, tanya penonton yang heran. Di daerah divisi Sekte Iblis Besar dan Aliansi Marsial, para praktisi di kedua sisi mengenakan ekspresi serius saat menatap awan hitam yang bergemuruh di langit. Samar-samar, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dengan cepat berkumpul dari tanah. Bajingan itu, ucap Teng Lei. Kelopak mata Teng Lei dengan cepat berkedip karena begitu kagum dengan pemandangan aneh di langit, tetapi segera setelah itu, hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Bagaimana mungkin seni bela diri ini mendarat di tangan generasi muda tanpa nama seperti Lindong? Ucap Teng Lei. Bahkan jika kamu memiliki seni bela diri manifestasi, kamu pasti bukan tandingan Cao Zhen. Ketika kamu dikalahkan, aku akan menggunakan segala cara untuk memaksa kamu untuk menyerahkan seni bela diri manifestasi. Ucap Teng Lei. Tatapan Teng Lei berkedip dengan kekejaman ketika tampilan menyeramkan muncul di wajahnya. Bum bum. Tubuh Lindong melayang di langit, memungkinkan awan hitam di atasnya bergemuruh sesuka hati. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang sangat kuat seperti badai saat mereka terus-menerus dicurahkan dari dalam sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya emas yang tersebar di sekitar tanah. Namun, hamburan semacam ini tidak menghilang begitu saja, melainkan dengan cepat menyerap kekuatan Yuan di sekitarnya yang berhamburan. Golden Yuan Power melilit tubuh Lindong, dan dikombinasikan dengan awan hitam yang menggumpal, dia tampak seperti dewa yang memerintah langit dan bumi, pemandangan yang sangat mengesankan, ucap penonton. Di langit, Yuan Power yang kuat dengan cepat berkumpul dan dengan cepat mengembun untuk membentuk jari emas besar yang sangat besar 100 meter di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya. Jari besar itu luar biasa besar, seperti pilar yang menjulang ke langit. Itu tertutup rapat dalam berbagai pola mendalam yang tak tertandingi yang tampak seperti simbol alam dan penuh dengan kekuatan yang luar biasa, ucap penonton. Namun, dibandingkan ketika dia sebelumnya menggunakan jari surgawi pemenjaraan Desolate hebat, itu jelas sangat berbeda. Sebelumnya, itu benar-benar jari besar, tapi sekarang hanya setengah jari. Ucap penonton. Itu benar, jari besar berwarna emas itu hanya setengah jari, tetapi meskipun begitu, kekuatannya sudah mengguncang bumi. Ucap penonton. Wus-wus. Jari emas besar itu terbentuk ketika badai dengan cepat terbentuk di sekitarnya, sebuah pemandangan yang sangat tirani. Pergi, teriak Lindong. Badai yang memenuhi langit mengamuk. Mata Lindong tiba-tiba berubah dingin ketika jarinya tiba-tiba diarahkan ke bawah. Segera, tanah bergetar ketika setengah jari emas besar itu langsung turun. Pada saat itu, seolah-olah langit dipecah secara paksa. Aku akan menunjukkan kepadamu hari ini bahwa sebelum kekuatan manifestation setengah langkahku jadi, seni bela diri manifestasi milikmu sama sekali tidak berguna. Teriak Cao Zhen. Cao Zhen mengangkat kepalanya ke langit, tampak sangat sombong dan tiran saat dia berbicara. Sebagai seorang praktisi manifestasi setengah langkah, ia memang memiliki hak untuk menjadi sombong dan tidak ada yang berani mempertanyakan kata-katanya sama sekali. Ketika teriakannya keluar, Cao Zhen tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Yuan Power berwarna darah meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi dengan ledakan keras. Dalam sekejap mata, cahaya berwarna darah memenuhi ruang 100 meter di sekitarnya. Setelah melihat perlawanan Cao Zhen, Lindong dengan dingin berteriak sebagai gelombang yang sangat kuat tiba-tiba terbentang dari setengah jari keemasan cahaya.
Seketika, kekuatan Yuan di sekitar Chao Zhen sebenarnya mengeras dengan cepat, seperti penjara, menyebabkannya tidak bisa mengelak. Ingin mengikatku hanya dengan kekuatan tahap penciptaan Kimu, tidak masuk akal. Teriak Chao Zhen. Ketika dia merasakan kekuatan Yuan yang mengeras di sekitarnya, alis Chao Zhen menyusut ketika dia dengan marah meraung. Yuan Power yang berwarna darah dengan panik mulai berputar, dengan paksa menyentak kembali Yuan Power yang mengeras. Teknik Yuan darah hebat, 9 langkah menggetarkan langit. Teriak Chao Zhen. Setelah mendorong kembali kekuatan Yuan yang solid, Chao Zhen dengan cepat mendapatkan kembali gerakannya, Yuan Power berwarna darah yang melimpah menyelimutinya saat dia tiba-tiba melangkah maju seperti kilat. Bum 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 bum. Saat Chao Zhen melangkah maju, langit langsung bergetar kencang, tanpa warna darah Yuan Power melonjak di sekujur tubuhnya seperti naga untuk setiap langkah yang diambilnya, pemandangan yang sangat mengerikan. 9 langkah. Teriak Chao Zhen. Chao Zhen mengambil total 9 langkah dan saat langkah terakhirnya mendarat, pakaiannya mengepul tanpa angin sementara kepala dari rambut merah darah menari bahkan menjadikan Chao Zhen lebih mengerikan. Setelah 9 langkah, aura Chao Zhen sekarang praktis kuat hingga batasnya. Dalam menghadapi aura semacam ini, bahkan praktisi tahap Ki Creation canggih biasa hanya bisa merangkak atau berlutut. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tahap penciptaan Ki. Ucap penonton. 9 langkah mengguncang langit. Ini adalah seni bela diri kelas 9 dan merupakan seni bela diri yang diperoleh Chao Zhen dari Great Wastelands Ancient Tablet tahun itu. Seni bela diri ini yang memungkinkannya untuk berdiri jauh di atas tingkat kultivasi yang sama dan bahkan membantai seluruh Yuan Sekte. Ucap salah satu tetua. Ketika mereka menatap Chao Zhen yang menakutkan di langit, warna wajah orang-orang di kota boneka besar berubah. Keheranan muncul di mata bahkan para praktisi Sekte Iblis Besar dan aliansi marsial. Tingkat seni bela diri ini ditambah kekuatan manifestasi Chao Zhen yang sekarang setengah langkah. Seberapa mengerikan kekuatan seperti ini? Ucap penonton. Pada saat ini, meskipun semua orang tahu bahwa Lin Dongyi punyai seni bela diri manifestasi yang bahkan lebih kuat dari Chao Zhen, banyak orang masih mulai condong ke arah Chao Zhen. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar antara kekuatan sejati keduanya. Tahap awal Ki Creation dan setengah langkah menuju Manifestation. Ini adalah perbedaan tingkat dari keduanya. Menjembatani kesenjangan semacam ini sangat sulit. Ucap salah satu tetua. Anak muda, kamu hanya memiliki seni bela diri manifestasi tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Benar-benar sia-sia. Kamu bisa juga memberikannya kepadaku untuk menghindari penodaan nama seni bela diri manifestasi. Haha, ucap Chao Zhen. Di langit, setelah mengambil 9 langkah, aura Chao Zhen telah mencapai puncaknya. Dia tanpa takut mengangkat kepalanya dan menatap jari emas besar seperti tiang surga. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan keluar dari jari besar itu, tetapi tidak sedikit pun takut ketika dia tertawa liar sebelum melancarkan tinjunya ke arah depan. Bum bum bum. Pukulan Chao Zhen tampaknya telah meledakkan udara di daerah ini, ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya terbentuk karena pukulan ini, ledakan melintasi langit dengan momentum yang begitu besar. Mengaum. Saat pukulan itu bertabrakan, Yuan Power darah yang menghancurkan bumi berwarna dengan panik memancar keluar. Pada akhirnya, itu langsung berubah menjadi piton berwarna darah besar 100 meter besar yang meraung di langit. Itu mengeluarkan kekuatan tanpa undulasi energi yang sama lalu diarahkan ke depan, pantang menyerah terhadap jari besar berwarna emas dengan ledakan keras. Bang! Dunia tampaknya menjadi sunyi dalam sekejap tabrakan. Kemudian, cahaya keemasan dan cahaya berwarna darah tiba-tiba meledak. Seluruh langit dipenuhi oleh dua warna energi yang menakutkan. Seluruh kota boneka agung menggigil menghadapi ledakan ini ketika banyak orang buru-buru mundur dengan khawatir, bentuk cahaya Yuan Power dengan cepat menyelimuti tubuh mereka, takut mereka akan terpengaruh oleh gelombang energi. Sementara mereka mundur, tatapan yang tak terhitung jumlahnya juga mengunci ke langit, hanya untuk melihat bumi setengah jari berwarna emas turun benar-benar ditahan oleh piton berwarna darah besar, benar-benar tidak diizinkan turun 1 inci lebih jauh. Langit berputar di tempat di mana setengah jari berwarna emas dan piton berwarna darah besar berbenturan. Gelombang demi gelombang undulasi energi yang sangat kuat seperti riak padat saat mereka dengan cepat menyebar keluar, memancarkan suara dentuman menggelegar.
Haha, anak muda, seni bela diri manifestasi hanya ada di tanganmu. Lebih baik bagimu untuk menyerahkannya dengan tulus. Teriak Cao Zhen. Guntur menggelegar di langit saat tawa liar dan bangga Cao Zhen bergema di cakrawala. Cao Zhen sebenarnya bertahan dari seni bela diri manifestasi Lindong. Benar-benar tangguh. Seperti yang diharapkan dari setengah langkah ke praktisi manifestasi. Ucap salah satu tetua. Betul, kesenjangan antara tahap setengah jadi ke manifestasi dan penciptaan Ki Aku terlalu besar. Sepertinya bahkan seni bela diri manifestasi tidak dapat menebusnya. Jawab tetua yang lain. Setelah mendengar tawa liar Cao Zhen, suara kelelahan terdengar di kota. Paman Cao Zhen, bunuh bocah itu dan ambil seni bela diri manifestasinya plus wayang simbol kelas tinggi. Ketika dia melihat Cao Zhen menang, Teng Lei senang saat dia berteriak. Apakah kamu mendengar generasi yang lebih muda itu? Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya sendiri? Ucap Cao Zhen, untuk benar-benar tampil sendiri. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa seni bela diri manifestasi hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Dasar katak bodoh di dasar sumur. Teriak Lindong. Namun, sebagai tanggapan terhadap tawa liar Cao Zhen, ekspresi Lindong di langit acuh tak acuh. Cahaya keemasan berkedip di matanya saat tawa dinginnya turun. Saat tawa dingin Lindong terdengar, cahaya keemasan di matanya tumbuh semakin kuat. Dia tiba-tiba melangkah maju dan sekali lagi mengarah ke udara. Boom boom. Sebuah jari menunjuk keluar Yuan Power yang tak terbatas dengan instan menyembur keluar dari tubuh Lindong tanpa cadangan. Segera, cahaya keemasan berputar di sekitar setengah jari berwarna keemasan di bawah dan di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, setengah jari itu sebenarnya dengan cepat memanjang dan pada akhirnya berhasil tumbuh menjadi jari yang sempurna. Sungguh kekuatan yang besar memenjarakan jari surgawi, memenjarakan dunia dengan satu jari. Teriak Lindong, cahaya keemasan yang gemerlap menyembur di cakrawala. Jari besar itu seperti pilar dunia yang menyatu dengan langit dan bumi karena sekali lagi ditekan dengan keras. Bang! Saat ditekan ke bawah kali ini, tanah itu langsung menjadi gelap, menyebabkan piton besar berwarna darah besar hampir 100 meteran meledak hampir seketika di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Menatap adegan ini, seringai gila di wajah Cao Zhen dan kegembiraan di wajah Teng Lei juga membeku seketika saat kengerian tiada taraf dengan cepat menyebar dari kedalaman mata mereka. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni bela diri manifestasi. Kehancuran yang tak terhentikan. Ucap Cao Zhen. Bab selanjutnya. Bab 306, mundur dengan aman. Bagaimana mungkin? Ucap Cao Zhen. Saat dia menatap piton darah raksasa yang dihancurkan oleh jari emas besar itu, semburat kekagetan melintas di wajah Cao Zhen. Segera, sosoknya dengan cepat mundur sementara tinjunya menari-nari sebelum mereka berubah menjadi tinju Yuan Power raksasa. Kemudian, dia dengan kejam mengarahkan ke arah Lindong. Kamu akan hancur, teriak Cao Zhen. Ketika dia melihat bahwa Cao Zhen masih melawan, mata Lindong menjadi dingin. Segera, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah, sementara jari emas raksasa itu meledak dan semua tinju Yuan Power langsung dihancurkan dengan cara yang dominan. Kemudian, itu dengan kejam menghantam perisai Yuan Power yang ada di depannya. Bang! Setelah serangan jari itu, pertahanan Yuan Power yang dilapisi pada tubuh Cao Zhen langsung hilang. Kemudian, dengan kekuatan yang tak terbendung, itu merobek pertahanannya dan membanting tubuhnya. Setelah ledakan yang keras, tubuh Cao Zhen langsung diterbangkan beberapa ratus mil. Sementara itu tubuhnya merusak beberapa bangunan tinggi di sepanjang jalan, sebelum dia mampu menstabilkan tubuhnya secara mengerikan. Bas-bas. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, wajah Cao Zhen pucat. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri dan tanpa sadar dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia setengah langkah untuk praktisi manifestasi, dia masih tidak mampu menahan kekuatan di balik serangan jari Lindong. Cao Zhen benar-benar dikalahkan, teriak semua penonton secara terkejut. Ketika mereka menatap Cao Zhen yang terlihat lemah dan muntah darah, seruan segera muncul dari dalam kota boneka besar. Banyak pasangan mata menatap dengan kaget dan ketakutan tepat pada sosok muda itu di udara. Saat ini, cahaya keemasan di cakrawala belum sepenuhnya menghilang. Di bawah penutup cahaya keemasan, sosok itu tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan.
Di atas divisi Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri, semua praktisi elit mereka juga terpana oleh pemandangan ini. Wu Qianqian, Wu Qi dan yang lainnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Lindong benar-benar dapat mengalahkan setengah langkah ke praktisi manifestasi. Bagaimana itu mungkin? Ucap semua praktisi wayang sadis. Teng Lei dan praktisi elit sekte wayang sadis lainnya juga sangat terkejut dengan pemandangan ini sampai mereka menjadi pucat. Beberapa praktisi elit bahkan menjerit tanpa sadar. Hasil ini menyebabkan semua orang terkejut. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa berdasarkan kemampuan manifestasi Chao Zhen setengah langkah manifestasi, bagaimana ia bisa kalah dari Lindong, yang hanya pada tahap awal Qi Creation. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, wajah Chao Zhen sangat suram. Dia jelas telah meremehkan kekuatan manifestation martial arts Lindong. Kali ini, dia benar-benar telah mempemalukan wajahnya. Kamu ingin belajar manifestation martial arts? Berdasarkan kemampuanmu saat ini, kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Teriak Lindong. Di udara, Lindong melayang di udara dan menatap Chao Zhen, yang wajahnya berubah saat dia tertawa. Wajah Chao Zhen muram, saat dia dengan kejam mengusap darah di bibirnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok bersinar keemasan itu, sebelum dia berteriak, manifestasi martial arts memang kuat. Namun, berdasarkan pada kemampuan tahap penciptaan Qi kamu, hanya berapa kali kamu dapat melakukan serangan sebelumnya. Chao Zhen memang seorang praktisi elit manifestasi setengah langkah. Meskipun Lindong telah melukainya, dia tidak kehilangan kemampuan bertarungnya. Bahkan, dia mengerti bahwa meskipun manifestation martial arts memang kuat, butuh banyak sekali biaya untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuan Lindong saat ini, sulit baginya untuk mengeluarkannya secara berurutan. Mata Lindong berbinar. Kekuatannya memang lebih rendah sedikit dibandingkan dengan Chao Zhen. Meskipun dia dapat mengandalkan jari surgawi terpencil Desolate Agungnya untuk mengalahkannya, dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuhnya. Meskipun demikian, jari surgawi terpencil yang mengasingkan diri yang sepi bukan satu-satunya trik di lengan bajunya. Haha, setelah pertarungan hari ini, aku sudah menyebabkan kamu kehilangan semua reputasimu. Pembantaian darah tangan Chao Zhen hanya segitu. Ejek Lindong dengan dingin lalu terkekeh saat berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Chao Zhen berubah, sementara matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Paman Chao Zhen, bukan masalah besar untuk membuatmu terluka sekali, yang perlu kamu lakukan adalah menunda bocah itu untuk sementara waktu. Aku telah secara diam-diam menghancurkan sinyal jimat energi mental kami dan memberitahu markas besar tentang kejadian ini. Mereka pasti akan mengirim praktisi elit segera. Pada saat itu, bahkan jika anak itu memiliki manifestation martial arts, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sama seperti Chao Zhen yang marah, berdiri di dekatnya, Teng Lei tiba-tiba berteriak. Haha, hebat, ucap Chao Zhen. Ketika dia mendengar kata-katanya, Chao Zhen pertama kali terkejut. Segera, dia tertawa terbahak-bahak, sebelum dia menatap Lindong dengan dingin. Terlepas dari seberapa kuat serangan yang terakhir itu, begitu bala bantuan dari kantor pusat tiba, yang terakhir pasti tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat kamu sendirian, seseorang tidak dapat melawan sekte. Ucap Teng Lei. Ketika dia mendengar teriakan Teng Lei, mata Lindong menjadi gelap. Orang-orang itu benar-benar mencari mati. Karena kamu ingin menghentikanku, maka aku akan membantai kalian semua. Teriak Lindong. Setelah Lindong tertawa, sosoknya melintas dan dia benar-benar mengambil inisiatif dan berlari menuju Chao Zhen. Sementara itu, kekuatan Yuan yang kuat di sekitar tubuhnya mulai menyebar. Ketika dia melihat Lindong berlari ke arahnya, Chao Zhen pun terkejut. Setelah sebelumnya dia menderita di tangan Lindong, dia sekarang waspada terhadap Lindong. Karena itu, ia memilih untuk tidak bertarung langsung dengannya dan malah memutuskan untuk mundur. Karena dia sudah memutuskan, alih-alih bertarung langsung melawan Lindong, semua yang perlu dia lakukan adalah menahannya. Kemudian, setelah bala bantuan tiba, dia akan bergabung dengan mereka dan membantai Lindong. Pikir Chao Zhen. Namun, saat Chao Zhen dengan cepat mundur, Lindong tiba-tiba berbelok ketika dia langsung meninggalkan targetnya dan berbalik ke arah Teng Lei.
Ternyata targetnya bukan Chao Zhen, melainkan Teng Lei sebagai gantinya. Setelah itu, alasan mengapa Lindong datang ke Great Puppet City, adalah untuk pertama-tama membangun dominasinya, dan kedua, untuk menangkap seseorang yang penting dalam Great Puppet Cult dan mendapatkan informasi darinya mengenai simbol kuno yang memuaskan. Sekarang dia sudah membangun dominasinya, sudah waktunya baginya untuk menangkap seseorang. Pikir Lindong. Bagi sebagian besar orang di sini, meskipun status Chao Zhen cukup tinggi, ia masih setengah langkah ke praktisi manifestasi. Karena itu cukup sulit untuk menangkapnya. Dalam hal itu, Teng Lei adalah pilihan terbaik berikutnya yang tersedia, karena ia memegang status yang cukup tinggi di Ghastly Puppet Cult. Selanjutnya, saat ini, dia tidak mengancam Lindong. Hentikan dia, teriak Teng Lei. Ketika dia melihat Lindong berlari ke arahnya, ekspresi wajah Teng Lei berubah saat dia buru-buru berteriak. Ketika mereka mendengar teriakannya, 3 praktisi penciptaan Ki Elit di dekatnya dengan cepat mengeksekusi seni bela diri yang kuat dan mencoba mendorong Lindong kembali. Nyah! Teriak Lindong. Namun, saat ia menghadapi ketiga praktisi tahap Ki Elit yang menghalangi, Lindong dengan dingin berteriak. Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum dia segera mewujudkan platform raksasa emas dan dengan kejam melemparkannya ke arah mereka bertiga. Bang bang! Platform emas raksasa itu melolong dan langsung menggilas seni bela diri ketiganya. Kemudian, tanpa mengurangi kecepatan, itu dengan kejam menghantam 3 praktisi Cult Puppet Ghastly. Segera, mereka bertiga terbang seperti bola meriam, sementara mereka muntah darah di sepanjang jalan. Setelah dia dengan paksa melontarkan 3 praktisi elit wayang sadis, sosok Lindong melintas sebelum dia dengan cepat mengejar Teng Lei, yang melarikan diri untuk hidupnya sendiri. Yuan Power meliuk-liuk di telapak tangannya yang besar sementara dia langsung mengusap yang terakhir. Teknik gaul besar, Hao Iblis mengerikan. Teriak Teng Lei. Ketika dia melihat Lindong melesat, ekspresi wajah Teng Lei berubah drastis. Segera, dia dengan cepat menjalankan teknik rahasianya. Segera, gelombang suara mental energi yang menusuk meledak dan dengan cepat menyerang Lindong. Saat ia menatap perlawanan menit terakhir Teng Lei, Lindong tanpa sadar tertawa. Dengan jentikan pikirannya, ledakan sonik energi mental yang sama ganasnya menggema dan membanting keras terhadap ledakan sonik Teng Lei. Boom boom boom. Setelah ledakan sonik mereka, serangkaian suara ledakan segera meletus. Segera, ledakan-ledakan sonik yang dalam dengan cepat muncul. Kamu ingin bertarung denganku berdasarkan kekuatanmu saat ini, jangan bermimpi. Teriak Lindong. Setelah ledakan sonik itu, cahaya keemasan berkumpul di telapak tangan Lindong, sebelum ia langsung melewati ledakan sonik yang tebal itu dan langsung meraih ke kepala Teng Lei. Tepat, kekuatan siluman meletus dan langsung menyebabkan Teng Lei pingsan. Langkah Lindong sangat cepat. Kerumunan hanya melihat bahwa ia berencana untuk bergerak pada Chao Zhen, sebelum langsung, 3 anggota sekte wayang sadis, dan bahkan Teng Lei langsung ditangkap olehnya, seperti beberapa anjing mati. Kamu bajingan, lepaskan Teng Lei! Teriak Chao Zhen. Saat ini, Chao Zhen akhirnya pulih kembali. Seketika, wajahnya berubah menjadi merah. Jika Lindong menangkap Teng Lei di depan semua anggota kultus boneka mengerikan ini, maka kultus boneka mengerikan mereka akan kehilangan semua kehormatan hari ini, teriak Chao Zhen. Saat dia berteriak, bahwa Chao Zhen sekali lagi berlari maju. Sementara itu, cahaya berdarah bergelombang di lengannya, sebelum dia langsung menekan Lindong. Haha, namun, sehubungan dengan serangan Chao Zhen, Lindong tidak mengindahkannya. Segera, sosoknya melintas sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya, sebelum wayang simbolnya tingkat tinggi segera muncul di sampingnya. Segera, ia langsung menuangkan 10.000 pil yuan murni ke dalamnya, sebelum wayang simbol itu berlari maju dan dengan gagah bentrok melawan Chao Zhen. Ledakan. 2R. Gelombang kejut energi yang kuat meletus yang menyebabkan kedua belah pihak terpental kembali. Faktanya, bahwa Chao Zhen tidak memiliki 1 inci pun keuntungan sama sekali. Boneka simbol tingkat tinggi, ucap Kaizen. Saat dia menatap wayang simbol itu, alis Chao Zhen menyusut saat dia dengan serius berteriak. Haha, sepertinya Cult Puppet yang mengerikan itu hanya segitu saja. Pertempuran hari ini cukup memuaskan. Selamat tinggal, teriak Lindong. Lindong menyeret Teng Lei yang tidak sadarkan diri, sambil tertawa.
Kemudian, dia mengeluarkan peluit, sebelum Little Flame langsung berubah menjadi flash merah dan menuju ke arahnya. Setelah dia naik di atasnya, ia mengepakkan sayapnya yang berdarah dan cahaya kilat dengan cepat berlari keluar dari Great Puppet City. Hanya dalam hitungan detik, dia menghilang di cakrawala, di bawah tatapan kerumunan. Bahkan setelah Lindong melarikan diri, Great Wayang Kota diam, sementara semua orang menatap Cao Zhen yang marah melayang di udara. Setelah semua itu, semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Lindong akan bergema di seluruh provinsi Great Desolate. Dia benar-benar telah memprovokasi seluruh Ghastly Puppet Cult sendirian dan bahkan berhasil mengalahkan setengah langkah praktisi elit manifestasi. Pada akhirnya, dia tidak hanya melarikan diri dengan aman, dia bahkan bisa menangkap salah satu dari mereka. Prestasinya, terlepas dari apakah seseorang menyaksikannya secara pribadi atau hanya mendengarnya, cukup mengejutkan siapapun, ucap salah satu tetua, lalu bersambung.